Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Saya selalu doakan dalam keadaan sehat selalu. Baik, kali ini saya mau menunjukkan sebuah data yang sangat mengejutkan bagi saya. Karena baru pertama kali saya lihat saldo penjualan itu sampai minus. Oke, langsung saja. Jadi datanya kurang lebih seperti ini. Ini minggu pertama, minggu kedua. Ini sebenarnya sudah minggu kedua, tapi minggu pertama pencairan kayaknya. Minggu kedua dan ini minggu ketiga. Kalau saya buat Excel kurang lebih seperti ini. Jadi di awal dapat penjualan totalnya 591.000. Nah, karena pengen rame kalau saya lihat ini fee yang dibayarkan ke Lazada sebenarnya kecil 10.000. Hanya saja sponsor produk fee ini 530.000. Ada klaim barang hilang, itu dikembalikan sama Lazada, jadi saldonya nambah 57.000. Ada koreksi kesalahan di sini 1.028 rupiah. Ada voucher juga 1.200. Nah, subtotalnya dari muda ini kalau 591.000 ini saya nggak tahu ini produknya apa ya. Kalau produknya fashion atau yang umum-umum itu kan paling keuntungannya berapa sih ya? Paling modalnya 450 mungkin sampai 500.000. Nah, barang yang balik tinggal ini gitu. Jadi udah pasti tekor di minggu pertama. Kemudian di minggu berikutnya tanggal 17 sampai 23 ini nol, bukan nol, minus 558. Ini closing balance-nya. Kalau dilihat dari barangnya yang hilang ini satu, berarti kurang lebih dia jual barang dua, kan gitu. Tapi biaya iklannya ampunan 700.000. Habis deh, gak bayaran. Malah masih utang. Utang ini ditambah ini penjualan lagi yang ketiga. Ini jual dua barang lagi kayaknya ini. Atau mungkin tiga, tapi nilainya lebih kecil. Biaya iklannya lebih gede lagi. Jadi karena nggak ditunjukkan data iklannya, saya mengarah iklan ini pakai iklan ini pencarian bersponsor, pencarian kata kunci. Jadi teman-teman, ini saya ngingetin teman-teman ya, seperti di judulnya iklan apa enggak. Jadi iklan versus optimasi. Teman-teman pahami dulu cara kerja pembeli. Saya ulangi, teman-teman pahami dulu cara kerja pembeli. Pembeli mau datang ke tokonya teman-teman itu dari mana sih? Kan gitu kan? Nah, tentunya ketika dia mau datang, satu, ada yang masuk langsung ke Lazada. Ada juga yang masuknya lewat Google. Ada yang masuknya lewat ya lain lah, mungkin YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Saya sebenarnya bukan ahli iklan ya, makanya saya sampai sekarang belum masang iklan. Cuma ini secara pribadi saja, pengalaman saya. Saya itu ketika mau nyari suatu barang, ya nanti sambil teman-teman menghayal ya, kira-kira apa yang saya bilang ini masuk apa enggak, nanti teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar sesuai apa enggak gitu. Kalau saya mau cari barang, contoh saya mau cari sendal. Nah, kalau sendalnya belum ada merek A, belum ada gambaran, saya nyarinya di Google dulu. Di Google dulu. Sandal terbaik gitu ya. Atau kemarin kalau teman-teman lihat video unboxing yang terakhir, saya mau nyari speaker Bluetooth speaker gitu ya. Saya nyari review dulu di Lazada, di Google. Speaker Bluetooth terbaik gitu kan. Nah, muncul beberapa merek ya kan, termasuk eh Anker, JBL, Sony, Xiaomi dan lain sebagainya. Nah, untuk mendengarkan suara speaker otomatis saya harus nyari yang berupa audio atau video. Saya masuk lagi di YouTube karena udah dapat beberapa gambaran. Di YouTube saya cek, oh suaranya kayak gini. Ini merek A, merek B, merek C, suaranya kurang lebih kayak gini. Reviewnya kayak gini. Udah mantap, baru saya nyari ke marketplace. Saya cari di Blibli, oh harganya sekian, dengan ongkirnya sekian. Saya cari di Tokopedia dan lain sebagainya. Udah, ketika sudah tahu, saya nggak perlu nyari Bluetooth speaker. Saya langsung nyari merek A. Oke, sampai di sini teman-teman saya harap udah bisa nangkep. Ada juga orang yang nyari langsung di marketplace itu, udah dia nyari sepatu atau nyari Bluetooth speaker.
Nah, itu biasanya dia nyari yang paling banyak ulasannya. Gitu. Jadi kalau tokonya teman-teman baru, buka toko, jangan pakai produk bersponsor ini, produk pencarian. Loh, kenapa? Saya yakin sebenarnya kalau kata kuncinya pas, itu akan tampil ya. Saya ulangi, kalau kata kuncinya teman-teman pas, itu akan tampil di pencarian. Kalau teman-teman ngiklan. Hanya saja yang bikin ini boncos, ini banyak pengeluaran iklan tapi nggak ada penjualan gitu. Kenapa? Udah tampil gitu, diklik, belum ada ulasannya gitu. Kemudian lori kitnya juga belum narik, belum ada flexi combo dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini nangkep. Jadi saya sarankan teman-teman lebih baik optimasi di kata kunci. Saya udah beberapa kali coba dan ternyata alhamdulillah berhasil, dan teman-teman di grup juga kemarin ada yang uji coba beberapa hari udah terjadi penjualan. Nah, teman-teman nanti bisa nonton yang ini ya, atau di video saya yang udah lama itu 4 cara optimasi. Di situ bisa nyontek judulnya orang, bisa pakai di Google Trend, ada beberapa itu saya lupa itu. Atau yang inilah, yang kalau memang teman-teman mau cepet ya di sini, pakai saran kata kunci aja. Itu saya pikir lebih manjur bagi saya. Udah, jadi kalau nanti produknya teman-teman sudah ada ulasan, nah bolehlah nanti teman-teman bisa cari ini, bisa pakai ini. Dan teman-teman pelajari dulu, jangan langsung spend banyak. Karena kalau kayak saya ya, yang produk sponsor ini, yang ini, bukan bukan sponsor pencarian, tapi yang traffic ini, ya di sini. Ini kan saya nggak set sampai tanggal berapa gitu kan. Nah, ini satu kali klik paling cuma Rp150. Karena kalau kata kunci itu setahu saya di atas itu harganya. Bisa sampai kadang satu itu Rp1.000 kalau kita salah setnya. Ya mungkin teman-teman yang udah berpengalaman di bidang kata kunci, teman-teman bisa bantu saya di kolom komentar. Itu. Oke, jadi saran saya sekali lagi sebelum saya tutup, untuk toko-toko yang baru, terutama yang baru buka toko karena mungkin gara-gara pandemi COVID ini, saya sarankan kita yang natural-natural dulu. Jangan nyari instan. Kalau kita belum tahu ilmunya, lebih baik optimasi, perbaiki judul. Jadi saran saya perbaiki judul dulu, karena banyak yang nanya, "Bang, saya mulai dari mana?" Judul dulu, karena teman-teman nginput produk itu judul dulu. Yang dicari oleh calon pembeli judulnya dulu, bukan gambarnya, judulnya dulu. Kalau udah judul, kategori di kategorinya diperbaiki. Nah, baru gambarnya. Oke, jadi orang nyari dulu, kalau udah ketemu baru lihat gambar, lihat harga, pertimbangan. Kalau harganya agak tinggi tapi di situ gambarnya, deskripsinya, lori kitnya meyakinkan, bisa terjadi closing. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa klik like jika suka dengan video ini, share jika bermanfaat, dan jangan lupa jika ada pertanyaan atau kritik saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.